Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Pendidikan Budi Pekerti Anak Usia Dini. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita rahmat, hidayat dan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini, khususnya pada mata kuliah ini dengan baik. Mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini, pada mata kuliah ini dan pada pertemuan ini saya akan mencoba untuk mengupas kembali tentang pengertian-pengertian yang terkait dengan budi pekerti. Biasanya budi pekerti itu mempunyai kata sepadan ya. Ada karakter, ada etika, ada moral, ada akhlak, ada nilai, dan ada budi pekerti itu sendiri. Kita akan mencoba untuk mengetahui secara umum tentang makna-makna ini yang biasa kita tertumpang tindih gitu ya, antara budi pekerti, kemudian karakter, akhlak, adab, dan seterusnya. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira jenengan sudah pada tahu karena pada pertemuan sebelumnya jenengan sudah mencari definisi tentang kata-kata berikut. Ada karakter, ada akhlak, ada moral, ada adab, ada nilai, dan ada budi pekerti itu sendiri. Oke, saya mulai dari karakter. Karakter itu diartikan sebagai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Oke, kalau kita lihat pengertian ini dan kita maknai pengertian ini tentang karakter, posisi kita adalah di sini adalah manusia ya. Manusia itu hidup itu akan berkaitan dengan hubungan vertikal ataupun horizontal. Vertikal ini kepada Allah yang Maha Esa, kemudian horizontal itu sesama manusia, bahkan sesama makhluk ciptaan Allah. Maka dari sini ketika ada hubungan vertikal dan horizontal, maka ini adalah wilayah pendidikan karakter. Terkait dengan apa karakter itu? Sikap kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, ataupun perbuatan kita, itu yang terkait dengan hal-hal ini termasuk dalam karakter. Jadi ketika ada kata-kata pendidikan karakter, ya berarti pendidikan yang mengarahkan kepada pembentukan pikiran kita, sikap kita, perasaan kita, perkataan, perbuatan kita kepada hubungan vertikal pada Allah ataupun secara horizontal atau sesama manusia.
Karena itu yang namanya pendidikan karakter itu untuk mengembangkan hal-hal ini pastinya di sana ada wilayahnya, yaitu adalah pendidikan itu sendiri. Kalau tidak dicapai dengan pendidikan itu memang susah. Maka di sana pendidikan formal itu dari PAUD sampai perguruan tinggi itu yang yang diarahkan itu kepada pendidikan karakter. Pikiran kita sesuai dengan karakter. Karakter ini yaitu berdasarkan apa ini? Norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat. Norma agama contohnya, atau semuanya ini, norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat. Karena salah satu karakter yang diunggulkan itu adalah kejujuran. Sesuai dengan norma agama, saya kira semua agama itu mengarahkan kita kepada kejujuran. Hukum pun seperti itu, tata krama juga iya, berbicara dengan sopan, sesuai dengan realita. Kemudian menurut kacamata budaya juga seperti itu, adat istiadat juga seperti itu. Maka ini adalah wilayah karakter ini memang sangat luas sekali, karena mencakup semuanya: pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan. Pikiran kita harus sesuai dengan sikap kita, ataupun sebaliknya, sikap kita sesuai dengan pikiran kita. Pikiran kita baik, sikap kita baik, hati kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik, kemudian rasa empati kita juga baik. Maka itu adalah salah satu definisi tentang karakter. Itu ya. Maka yang ditekankan dalam karakter ini adalah nilai-nilai universal seperti toleransi. Menurut kacamata agama, saya kira toleransi itu juga salah satu wilayah dalam pendidikan karakter, atau tasamuh itu ya, bahasa kita tasamuh, musyawarah, syuro, di mana-mana juga untuk menentukan suatu permasalahan, untuk menyelesaikannya itu dengan musyawarah. Dari norma agama di sana ada ijma'ul ulama, musyawarah para ulama itu, atau kesepakatan para ulama itu bagaimana. Kemudian gotong royong, ta'awun, saling tolong menolong, ini dalam agama, dalam tata krama, budaya, adat istiadat itu memang diunggulkan. Maka tidak salah ketika di sana itu ada nilai-nilai karakter itu ya, ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada toleransi, musyawarah, gotong royong, dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian saya kembali selanjutnya ke akhlak. Akhlak itu apa sih ya? Menurut Al-Jurjani itu bangunan jiwa yang bersumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran berupa perilaku baik ataupun perilaku buruk. Ketika tadi pendidikan karakter itu adalah arahnya itu kepada pembentukan sikap, pikiran, jiwa, perbuatan, maka di sana wujudnya itu adalah akhlak ya. Bangunan jiwa yang bersumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran. Ketika ada orang yang jatuh, kita langsung tolong tanpa pemikir, hei kamu agamanya apa ya, nanti saya tolong. Atau mungkin orang kena musibah, kamu orang mana, orang Jawa atau orang Sumatera? Orang Jawa, oh maka saya tolong. Ataupun selanjutnya, tidak, itu bukan akhlak. Akhlak itu terkait dengan perilaku spontan, ini sudah mendarah daging dalam dirinya. Maka di sana itu ada yang dikatakan akhlak terpuji dan juga akhlak yang tercela, akhlak mahmudah ataupun juga akhlak mazmumah. Itu sudah pada tataran action. Oke.
Akhlak itu menurut Al-Jurjani juga adalah suatu kekokohan jiwa dalam diri manusia yang mendorong manusia berbuat baik ataupun buruk. Jadi ini adalah jiwa yang sudah kokoh. Itu menurut Al-Jurjani itu adalah akhlak. Kalau kita melihat bahwasanya kita sebagai manusia itu memang mempunyai potensi untuk menjadi baik ataupun menjadi buruk, dan itu sudah dibenarkan dalam Al-Quran. Kalau jenengan hafal gitu ya, itu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan ketika jiwa itu sudah disempurnakan, jiwa dalam diri manusia itu sudah Allah sempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan ilham kepada jiwa manusia itu adalah fujuraha, itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita mempunyai kekuatan yang bersifat negatif, fujuraha wa taqwaha, dan juga kita mempunyai takwa atau kebaikan, dalam artian kita mempunyai aura, kita mempunyai kekuatan yang bersifat positif, antara positif dan juga antara negatif. Maka kita berpotensi untuk menjadi orang baik, dan juga kita juga berpotensi untuk menjadi orang buruk. Yang baik itu dikendalikan oleh akal, pikiran, dan hati, dan yang buruk itu dikendalikan oleh nafsu. Mas, saya kira ini adalah suatu wujud dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri, akal seseorang, perbuatan seseorang, sikap seseorang, dan realitanya itu dalam perbuatan akhlak. Maka akhlak dan juga karakter itu memang sangat bertalian sekali. Oke. Terus apa sih ya ini, siapa yang mempunyai akhlak yang baik atau berbudi pekerti luhur? Nanti budi pekerti akan kita jelaskan itu ya. Itu siapa yang berbudi pekerti luhur? Ya, mereka-mereka itu atau manusia yang dapat menekan perbuatan buruknya dan mengembangkan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, menanglah bagi orang-orang yang dapat mensucikan jiwa itu. Berarti mensucikan ini diartikan dia mempunyai perbuatan yang baik. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat buruk sekali, sangat rugi sekali bagi orang yang mengotorinya. Oke. Siapa yang berbudi pekerti luhur? Ya, otomatis mereka yang dapat mengembangkan yang baik dan menekan yang buruk. Karena yang buruk itu tidak bisa kita buang 100%. Pasti dalam diri manusia itu ada, kecuali para nabi dan rasul. Tujuan akhir pendidikan akhlak itu apa? Ya, mengarahkan di manusia atau jiwa manusia itu kepada hal-hal yang baik. Oke, itu akhlak ya. Adab. Ibnu Muqaffa. Oke. Kalau adab sendiri, adab itu pada dasarnya, pada awalnya itu adalah diartikan sebagai peradaban. Kata-kata peradaban itu, kata pokoknya itu adalah adab, peradaban. Oke. Kemudian kata adab ini dalam bahasa Arab itu dulu
adab itu bisa diartikan sebagai sastra yang terkait dengan keindahan bahasa. Kemudian berubah makna adab itu menjadi periwayatan puisi, dongeng, hadis Nabi, kisah peradaban pada masa pra-Islam. Dan selanjutnya adab diartikan menjadi muadib atau pendidik. Dan kemudian selanjutnya diartikan sebagai akhlak. Nah, ternyata adab ini awalnya memang bukan artinya akhlak ya. Awalnya itu adalah suatu peradaban. Itu ya, suatu peradaban. Yang mana di sana itu digunakan bersamaan dengan akhlak pada masa dinasti Umayyah. Oke. Adab sendiri gitu ya. Adab sendiri ternyata mempunyai arti sebagai berikut. Adab menurut Ibu Muqafa itu diartikan sebagai akhlak, sifat-sifat terpuji, tindakan atau perilaku-perilaku yang terpuji dan mulia. Oke. Diartikan sebagai akhlak. Satu ya, pengertian yang pertama. Yang kedua, ternyata Ibnu Muqafa mengartikan adab itu sebagai sesuatu yang berusaha mengusung sebuah akhlak paripurna. Teks-teks yang diriwayatkan atau teks-teks tertulis yang mewariskan pengetahuan akhlak mulia. Oke. Untuk memperkokoh seseorang itu mempunyai akhlak yang terpuji, itu di sana melalui pendidikan, melalui unsur-unsur yang dapat mempengaruhi adab seseorang. Di sana ada teks-teks yang tertulis yang diriwayatkan, itu ya, baca hadis Nabi, kemudian kita saya ingin menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang baik dan seterusnya, mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, Ibnu Muqafa itu mengartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana memperindah bahasa dan tutur kata. Ya, tidak disalahkan karena itu dalam universitas Islam itu di sana ada fakultas adab. Di sana itu prodinya ya tentang bahasa, tentang tutur kata. Ya memang karena adab ini mempunyai arti yang lebih luas daripada akhlak dan juga karakter. Maka pada masa ini, pada gembar-gembarnya pendidikan karakter ini, kata adab itu tidak terlalu banyak digunakan. Oke. Al-Mawardi itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang dapat mengeluarkan dari segenap kesalahan dan kekeliruan secara umum, meliputi kesalahan ucapan. Ini ya sama lah dengan tadi, tidak saya. Oke, selanjutnya moral, pendidikan moral. Kalau dulu kita saya ketika SD itu ada mata pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah, itu apa itu moral? Itu adalah pengetahuan seseorang terhadap hal baik ataupun hal buruk, atau moral education, pendidikan moral. Jadi pengetahuan ya, karena itu dijadikan sebagai mata pelajaran. Yang dulu sasarannya adalah yang penting manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pendidikan moral. Ini dalam pendidikan moral ini hal titik utama yang yang diarahkan adalah pengetahuan. Adapun implementasinya itu nanti, itu ya. Karena dulu itu PMP, walaupun dikatakan itu PMP itu lebih baik daripada karakter, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau kita melihat dari definisi tadi tentang moral, karakter, dan akhlak dan adab, itu yang paling utama itu adalah karakter. Oke. Tabiat seseorang yang langsung dirangsang oleh otak ini. Kalau karakter sudah menjadi tabiat,
Tapi moral itu hanya sekedar pengetahuan saja. Nilai, oke. Pendidikan nilai juga ini kita dengarkan itu ya, sering kita dengarkan. Nilai itu bahasa Arabnya qimah, value. Ya. Suatu hal yang mempunyai kelebihan dari yang lainnya itu bernilai gitu. Bisa dikatakan bernilai lebih ketika dia mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding kekurangannya. Dia bernilai. Seperti halnya dengan memberikan nilai 9 itu pastinya lebih unggul daripada 7 ataupun 6. Itu bernilai tinggi. Jadikan nilai. Tapi selanjutnya kata-kata nilai ini digunakan itu adalah ideal ya. Perilaku ideal. Itu perilaku yang baik, yang benar, yang mana itu menuju kepada kesolehan sosial. Orang ketika dia itu bernilai, pastinya dia itu lebih ideal, lebih baik, lebih bagus daripada yang lain. Karena itu pendidikan nilai itu diarahkan kepada pembentukan pembentukan diri sendiri menjadi orang yang ideal. Pendidikan nilai. Oke. Etika. Masih ada etika. Teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar yang baik. Atau pendidikan etika juga ada teori. Teori ya. Dikatakan juga etika sebagai adat kebiasaan, ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika bertamu apa saja. Satu, makan makanan yang secukupnya, makan makanan yang disandingkan lebih dekat, dan seterusnya. Itu yang sumbernya juga adat kebiasaan. Budi pekerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tingkah laku, akhlak, perangai, watak. Budi itu adalah sadar, pekerti itu perilaku. Berarti sadar, perilaku yang sadar gitu ya. Perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan kesadaran. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, budi pekerti ini adalah mirip dengan akhlak. Itu kan ya artinya akhlak, karakter juga. Maka kalau setelah kita melihat arti-arti tadi tentang karakter, akhlak, adab, etika, moral, budi pekerti, maka ini memang mempunyai perbedaan-perbedaan yang tipis. Ada yang mengatakan rancu gitu ya, karena itu biasanya orang itu mengartikan budi pekerti sebagai etika, atau mungkin etika sebagai moral, ya karena kerancuan dan kata-kata yang sangat tipis sekali, yang mana semuanya itu adalah mengakar kepada akhlak gitu ya, akhlak yang baik. Itu terkait penjelasan tentang etika atau budi pekerti. Saya kira dengan semuanya sudah bisa berbeda ya, dengan saya itu bisa berbeda pemikiran karena sumbernya pun akan berbeda. Oke, kita tutup saja ya dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Semoga kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang berkah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.